Yang ketiga perjalanan Nabi apa? Ya, tadi hijrah, kemudian apa namanya Isra dan Mi'raj. Apa yang ketiga? PPD? Ayo. Nah, ini lupa ini pelajarannya. Kisah perjalanan Nabi yang hebat semasa hidup. Apa yang terakhir yang ketiga? Hai Hikmat. Nah, lali. Hai Arin. Nah, lupa Bu Muji. Dapat toh pelajarannya. Suka nge-share kok malah lali. Orang dibuat nggak dibacain mesti gini. Kosaka, kan tiap hari habis share toh nasihat subuh. Iya toh? Baca nggak tuh di grup itu? Wah, dari nggak dibaca mesti. Apa yang ketiga? Ayo. Yang apa namanya bisa nyebutkan yang ketiga, ntar Abi doain biar utangnya lunas. Loh, nggak mau didoain? Mau. Nah, doakan hadiah, gitu? Ya. Hadiah. Jadi kalau ada yang orang tak doain ya, Pak Bu, seneng, alhamdulillah matur nuwun. Karena hadiah itu nggak mesti apa hadiah harus mesti, oh ini Bu tak kasih sembako. Doa sama sembako itu lebih mahal mana? Doa. Nah itu sadar. Ya. Kalau kasih doa, gitu. Kenapa doa itu lebih mahal daripada harta dunia segala? Kenapa? Mencari orang yang mau mendoakan kita sekarang tuh sulit. Ya, paling kalau ketemu, hai Mario, apa kabar? Masih ingat sama ini Bu? Masih ingat kan sama Mario ini? Ya, baik, alhamdulillah ya. Ya tak doain kamu ya biar jadi apa? Mualaf yang istiqomah, yang sukses dunia akhirat. Itu harus jenengan tuh senang, alhamdulillah matur nuwun ya. Zaman sekarang masih ada orang yang mendoakan kita. Kenapa? Kadang yang ngerasani kita sama yang ngomongin kita di belakang lebih banyak yang ngerasani yang ngomong di belakang atau ngedoain. Tuh tahu Bu, ya. Ya faktanya begitu ya Bu ya. Iya. Berarti kalau ada orang yang mau mendoakan jenengan tuh harusnya bersyukur, terima kasih gitu ya. Malah kalau perlu ya toh, tak doain ya Mario ya, begini-gini yang baik-baik semua alhamdulillah. Kebetulan Mario ya, Bi, saya kepengen kasih hadiah buat Abi sebagai balasan karena Abi doain saya. Apa? Saya mau bikin masakan yang enak buat Abi. Dan itu. Oh boleh, masakan apa? Biar kalau saya bikinin sandwich yang enak. Ngingetin punya utang nih Bu. Saya ngingetin dia tuh punya utang makanya. Saya sindir gitu. Itu contoh. Itu dulu di zaman Nabi itu begitu Bu. Jadi zaman Rasulullah kalau ada sahabat yang mendoakan sahabat yang lain punya kurma di rumah dikasih. Ya, ini hadiah buat kamu. Kok kasih? Ya karena tadi kamu sudah mendoakan saya. Kenapa? Karena kurma yang dikasih itu harganya nilainya di hadapan Allah itu masih jauh lebih murah ketimbang doa yang diucapkan dengan tulus pada kita. Ya, jadi kalau ada orang lain waktu ada temennya, ada tetangganya ngedoain itu jangan diremehkan, tapi disyukuri. Alhamdulillah dia matur nuwun sangat. Ya. Karena apa? Karena sudah mendoakan saya. Karena siapa tahu doa dari tetangga kita itulah yang besok mengantarkan kita jadi orang yang sukses, jadi orang yang bahagia. Kenapa begitu besok dibukain catatan amal? Ya Allah, aku nggak nyangka ya Allah kok aku kayaknya sholatku ya biasa-biasa aja, amalku yang nggak banyak. Kok tahu-tahu aku masuk surga ya Allah. Dibuka sama Allah catatan lo. Ada tetanggamu yang tiap hari doain kamu. Namanya siapa? Sukilah. Ya kan? Aku padahal sering ngeneni dia itu, Allah ya. Aku pada suka sebel sama dia, tapi ternyata dia diem-diem mendoakan saya. Ya ini buktinya nih. Wah ketemu di surga sama Bu Sukila. Kira-kira rangkulan nggak? Rangkulan matur nuwun Bu Sukila ya. Aku ra nyangka kok kowe ndongani. Aku ini cuma contoh. Ya. Tapi bisa terjadi manakala kita saling doakan. Jadi sekarang dirubah ya, lebih banyak mendoakan orang daripada ngerasa ini gitu maksud. Apa yang ketiga ini? Ditunggu. Oh, udah ngeliat contekan udah hafal ya. Perjalanan Nabi mendapatkan wahyu dari Allah. Mendapatkan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu diturunkan dalam waktu yang singkat apa lama? Singkat. Oh, singkat. Berapa tahun? 22 tahun, 22 bulan, 22 hari ya, atau kurang lebih 23 tahun. 23 tahun. Jenengan nyicil utang BRI paling lama berapa? Mbak sebelah.
Hah? Rendah utang. Alhamdulillah. Buduku punya utang nih Beri? Alhamdulillah tidak. Ada yang punya utang? Ini aku loh, jujur. Berapa? Berapa tahun paling lama ngangsur? 3 tahun. Paling lama ngangsur berapa tahun? Nggak ada 3 tahun. Paling lama 5. Papi apa? Ya sama punya utang juga. Ya. Paling lama 5 tahun. Ya, 5 tahun. Ada 2 tahun, ada setahun ya toh? Di bawah setahun itu seberaan namanya. Ya toh? Setahun 12 bulan, ada yang cicilan 2 tahun, ada 3 tahun, ada 4 tahun, ada 5 tahun. Kalau nyicil mobil itu ada maksimal 6 tahun. Nyicil rumah itu maksimal 20 tahun KPR. Nggak ada 20 tahun lebih, itu nggak ada. Ya. Jadi umur cicilan paling utang itu paling lama 20 tahun. Rasanya udah lama nggak tuh kira-kira nyicil punya utang KPR rumah 20 tahun? Udah lama, ya toh? Seumur umur kok orang-orang surat utangnya gitu ya. Ternyata punya utang bayarnya 20 tahun. Nah, Al-Quran diturunkan itu 23 tahun, bukan waktu yang singkat, tapi waktu yang panjang ya. Jadi Nabi Muhammad SAW dengan sabar selama 23 tahun menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menerima wahyu itu jenengan ingat nggak keadaan Nabi seperti apa? Apa happy ya kan, seneng ya, tahu-tahu majel langsung turun tiba-tiba gitu? Tidak. Terkadang Nabi Muhammad panas dingin. Kenapa? Karena ayat Allah ini gunung saja nggak berani. Ditawarin pertama kali sama gunung, kamu mau nggak terima Al-Quran? Nggak berani. Gunung yang paling kuat, yang paling gede di dunia itu nggak berani. Kenapa? Semua gunung suruh jadi satu, nerima, nggak berani, nggak kuat. Kenapa? Karena Al-Quran itu berat. Al-Quran ini firmannya Allah, luar biasa ya, saktinya luar biasa hebatnya. Nggak ada yang sanggup alam ini nerima. Yang bisa nerima cuma satu, Nabi kita Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad kadang panas dingin, kadang menggigil, ya, kadang demam ketika menerima wahyu. Kenapa? Karena berat. Ya caranya gampang gini, Bu. Ibu pernah lihat orang Jatilan kalau kesurupan? Ya toh? Langsung gulang-guling, jengkang-jengking ya toh? Kayak begitu lah. Itu kemasukan setan. Ya kan? Baru setan itu kecil, nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Nah, nerima wahyu itu jauh lebih berat lagi, lebih susah. Makanya tidak ada yang sanggup menerima wahyu itu cuma Nabi kita Muhammad SAW. Maka kalau Nabi kita nggak ada, kira-kira Al-Quran sampai nggak pada kita? Habis. Makanya perlu diturunkan secara berangsur-angsur. Nggak tiba-tiba majub langsung, sekelas Nabi saja belum tentu sanggup menerimanya. Maka dia harus dicicil pelan-pelan. 23 tahun lamanya. Ya. Jenengan nyicil BRI aja rasanya berat nggak? Kon suruh nerima Al-Quran kira-kira. Malah langsung ya, napasnya putus ya. Saking beratnya. Kenapa? Firman Allah ini kan bukan cuma sekedar tulisan, tetapi perkataannya Allah, ucapannya Allah Sang Pencipta yang luar biasa, berkuasa di seluruh alam raya ini. Diterima sama Nabi Muhammad. Ya. Ketemu sama Allah, ada yang sanggup ketemu sama Allah nggak? Manusia nggak ada yang sanggup. Kenapa? Karena Allah itu hebat. Sinarnya terlalu terang, lebih terang dari matahari. Kita ketemu mataharinya suhunya udah di atas 30 aja udah kepanasan. Nah, itu susah menggambarkan betapa dahsyatnya Al-Quran ya. Dan ternyata yang mampu menerima Al-Quran itu intinya cuma Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Enak-enakan umatnya tinggal nerima itu Al-Quran di rumah. Punya? Ada yang nggak punya Al-Quran? Minimal punya, Bu. Perkara nggak dibaca, keri lah. Ya. Ditanya anggota Kosaka punya Al-Quran, ada yang enggak, malu saya. Ya. Jadi jenengan minimal punya. Kalau nggak punya jujur bilang, nanti saya kasih gratis. Ya. Minimal punya. Ada yang nggak punya? Kalau ada yang nggak punya nanti bilang sama Mbak Tri sama Mbak Arin.
nanti dikasih sama pondok. Minimal 2. Karena orang Islam itu kitab sucinya apa? Al-Quran, dan Al-Quran ini pegangan kita. Al-Quran ini nyawanya kita. Jadi bayangin kalau di rumah nggak ada Al-Quran, berarti sama dengan mayat hidup. Manusia nggak punya nyawa. Jadi hati-hati, jangan nanti cek di rumah. Mungkin di sini malu kalau ngomong jujur. Ya betul. Ya. Dicek ono Al-Quran apa tidak di rumahnya. Kalau tidak punya, cepet-cepet ngomong, jangan malu-malu. Ya, saya kasih gratis bener. Demi menyelamatkan jenengan, biar punya nyawa lagi di rumah itu. Ya pantesan di dalam rumah ki isinya ribut, ya toh? Panas, suami istri berantem, mboke karo anake gegeran, yang Al-Quran aja nggak ada di rumah coba. Perkara dibaca tidak belakangan, nggih. Yang penting punya. Kenapa? Ketika ada Al-Quran ditaruh di dalam rumah, maka disitulah cahayanya Allah itu bisa menjaga rumah itu. Itu harus kita yakini. Jangan malah di rumah gak ada Al-Quran, ononnya apa? Jimat. Ya. Di apa namanya, di depan rumahnya apa biasanya orang sini? Ya, ada itu ya, jimat-jimatnya. Nanti di dalam rumah di atas ternitnya ya ada sajinnya. Pokoknya di rumah nggak boleh kosong nih, harus ada pegangannya. Al-Quran nggak ada, ya pantas setan datang ke dalam rumah. Iya betul. Ya. Akhirnya merasa diri disantet orang lah, ya toh? Merasa diri rasanya kok rezekinya seret lah, usahanya kok ketok nggak lancar lah, badan kok rasanya penyakit semua lah, macam-macam. Dikit-dikit kena musibah lah, ya karena yang jenengan pelihara jimat kok, yang dipelihara setan di dalam rumah kok. Al-Qur'annya nggak ada, gimana mau bersih rumahnya, gimana mau selamat jiwanya, nggih betul. Makanya saya katakan, kenapa Nabi Muhammad itu 23 tahun bayangkan nerima Al-Quran, karena nggak sembarangan. Jimat yang paling ampuh, benda pusaka yang paling mumpuni saat dunia nggak ada tandingannya ya Al-Quran. Jangan malah nyimpen batu aki, ya toh, ono kodame segala macam, ya toh. Jangan malah nyimpen keris-kerisan, diyakini ono kodame segala macam. Oh kalau ini ada kodamnya nih ya. Kodamnya kodam apa? Kodam benci. Ya misalnya gitu ya. Jangan. Oh kalau nama ini kodamnya kodam Nyi Roro Kidul. Ada tuh sekarang di TikTok gitu ya. Kalau sebutin nama ya nanti dibaca, oh ada kodamnya atau tidak gitu ya. Ya ngapain? Apa cek kodam namanya? Nah, jangan ya Bu ya. Maka tolong di rumah minimal ada Al-Quran. Kalau tidak ada minta nanti dikasih sama pondok. Syukur-syukur alhamdulillah jenengan mau Mbak. Kalau udah punya berarti anggap Abi husnuzon udah punya semua ya. Nah, kalau udah punya minimal sehari sekali jenengan buka Al-Quran itu. Buka aja, pegang. Syaratnya megang Al-Quran harus wudu terlebih dahulu, ya kan? Kalau yang masih menstruasi perempuan, yang masih haid, nanti tunggu selesai haid. Baca tiap hari dibuka. Aku nggak bisa baca, nggak apa-apa, buka aja, baca. Ya, jenengan buka, jenengan liatin aja tuh tulisannya, ya. Kalau ada artinya, baca artinya. Ya. Sambil nanti nunggu waktu yang tepat supaya bisa membaca Al-Quran, supaya bisa belajar. Ya. Kalau bisa baca, dibaca. Saya bacaannya terbata-bata Pak Ustadz, nggak apa-apa dibaca aja. Ya, walaupun cuma alif lam kapan mimnya gitu ya, nggak apa-apa ya Pak. Jadi alif lam mim itu bisa 10 menit sendiri, mondar mandir alif lam ya, ngomong mim aja angel gitu ya. Jalika gitu ya. Nggak apa-apa, itu lebih baik daripada nggak pernah dibuka, nggak pernah dibaca. Karena yakinlah, salah sekalipun kita baca Al-Quran, Allah tidak melihat kekurangan kita, tapi melihat bagaimana usaha kita. Jenengan lagi sedih, lagi bingung, lagi galau, buka Al-Qurannya, dipelukin aja tuh Al-Quran gitu ya, sambil baca ayat yang jenengan apalah. Yang paling jenengan hafal masih surat ya Kulhu itu ya, Al-Ikhlas atau Al-Fatihah, dibaca Al-Fatihahnya sambil melukin Al-Quran, pakai mukena, udah wudu mau melukin Al-Quran sambil
apa namanya itu duduk di atas sajadah, jenengan apa namanya baca Al-Ikhlas atau Al-Fatihah terus diulang-ulang sambil melukin Al-Quran, nggak apa-apa, insya Allah itu jauh lebih baik ya daripada kemana-mana ngaji kok masih bawa jimat misalnya. Jelas ngaji kok masih bawa jimat. Neng Al-Qurannya yang jimat yang paling ampuh malah nggak pernah dibaca, nggak pernah dibuka. Aduh ya Allah, sayang sekali ya. Kayak itu ya Bu ya. Nah jadi itu kurang lebih ya. Maka karena ini masih bulan Maulid, kita apa namanya ngajinya pun masih seputar Maulid Nabi. Jadi intinya satu, perjalanan hidup Nabi yang hebat itu ada 3. Yang pertama perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah ya. Intinya jenengan bersyukur karena alhamdulillah jenengan masih punya tempat tinggal ya kan, masih punya kampung halaman, masih punya tetangga yang baik ya. Syukur terus mendoakan tetangganya, lebih banyak mendoakan daripada ngerasani ya toh. Mudah-mudahan yang ngerasani jenengan doakan supaya bisa jadi lebih baik lagi, dapat hidayah. Begitu rumusnya ya. Kalau ada tetangga yang susah dibantu, jangan senang lihat tetangga susah ya kan. Susah ngelihat tetangga senang kan, begitu ya. Kalau lihat orang susah segera dibantu, minimal ditengok. Kalau orang sakit ditengok saja sudah senangnya minta ampun. Apalagi kalau jenengan bawa jeruk setengah kilo ya, yang harganya paling cuma sekilo jeruk berapa Bu? Sekarang? Hah? 23 ya, taruhlah 20.000 setengah kilo berarti cuma 10.000. Punya duit 10.000? Ya, beliin walaupun jeruknya asem nggak apa-apa, yang penting bawa tentengan ya, atau ke toko, ke warung, beliin roti sama susu, beliin gula sama teh atau kopi. Senang nggak kira-kira? Terus senangnya minta ampun. Jenengan keluarin duit buat sedekah buat tetangganya, insya Allah akan balik berkali-kali lipat, nggak akan hilang. Ya Batan? Nah itulah enaknya hidup bertetangga. Itu yang diajarkan Nabi lewat peristiwa hijrah itu. Yang kedua perjalanan Isra dan Mi'raj ya, tandanya, ibrohnya atau pelajarannya kita harus menjaga sholat 5 waktu kita, terutama anak cucu kita. Jangan bosan-bosan mengingatkan supaya mereka mau istiqomah mendirikan sholat 5 waktu. Yang ketiga perjalanan Nabi ya, selama 23 tahun menerima wahyu dari Allah yang dalam bentuk Al-Quran. Alhamdulillah kita sudah punya sholat, sudah punya Al-Quran, punya tetangga yang baik. Susahnya apa toh hidup berarti? Nggak ada toh? Tidak ada toh? Tidak ada ya, alhamdulillah. Yang ada cuma alhamdulillah. Insya Allah matinya husnul khotimah. Ya betul? Matinya husnul khotimah ya. Kenapa? Karena insya Allah jenengan itu tidak susah, tidak mengalami kesusahan sebagaimana susahnya dulu Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Yang dialami Nabi itu karena Nabi kepengen kita umatnya menjadi khaira ummah, supaya menjadi umat yang terbaik. Dan yang ketiga tadi, hindari penyakit SBU tadi. Apa penyakit SBU? Sumun bukmun umyun, setan budak, apa lagi? Setan bisu sama babi buta. Setan budak kalau dengar kebaikan angel, ya toh? Kalau dengar kebaikan tutup kuping. Setan bisu kalau melihat yang jelek nggak mau mengingatkan, malah melu-melu ngomong sing elek. Itu setan gabu. Babi buta ya, serobot sono, seruduk sana, seruduk sini, tidak ngerti aturan, semuanya ditabrak. Sing penting aku bati, yang penting saya bahagia, sing penting aku seneng, mergo wong liyane susah bukan urusanku. Nah, nggak boleh begitu. Jadi jangan sampai kita kena penyakit SBU tadi, sumun bukmun umyun ya. Baik, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat dan ibu-ibu yang ada di Kosaka ini tambah istiqomah. Demikian Abi tutup dulu tausiahnya ya dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.